الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الإخوة والأخوات hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah Azza wa Jal. Dialah satu-satunya zat yang berhak untuk kita puji setinggi-tingginya atas segala nikmat dan kebaikan yang terus tercurah, yang tak berhingga, sehingga tak seorang pun dari kita yang bisa lepas dari curahan nikmat dan kasih sayang dari Allah Azza wa Jal. Perkara yang telah kita fahami bersama jamaah sekalian, bahwasanya tujuan utama kita dicipta di permukaan bumi ini adalah beribadah kepada Allah dengan tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Naam. Dan kita fahami bersama bahwasanya tauhid ini memiliki berbagai macam manfaat dan kebaikan bagi diri seorang hamba dunia dan akhirat. Sehingga tidak ada satupun yang lebih bermanfaat yang dimiliki oleh seorang hamba selain daripada tauhidullah. Maka bersyukurlah orang-orang yang ditunjukkan kepada tauhid, mampu mengesahkan ibadahnya hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Mari kita perhatikan jamaah sekalian satu faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Fawaid. Di sana beliau menyebutkan bagaimana kehebatan tauhid dan pengaruhnya yang luar biasa di dalam kehidupan seorang hamba. Baik dia adalah seorang hamba yang beriman, hatta orang kafir sekalipun. Apakah dia hamba yang bertauhid atau hamba yang di atas kesyirikan sekalipun. Naam. Maka dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan at-tauhidu mafza'u a'da'ihi wa awliyaihi. Tauhid itu adalah sandaran musuh-musuh Allah maupun wali-wali Allah. Nah, demikian hebatnya tauhid sampai musuh Allah pun bisa merasakan manfaat daripada tauhid. Kemudian beliau terangkan di situ ya. Ya, saya sebutkan saja faedahnya untuk mempersingkat waktu. Ya. Di situ disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwa tauhid ini bisa bermanfaat
terhadap musuh-musuh Allah, ahlul syirk dan ahlul kufur, jika mereka sempat melakukan tauhid itu, walaupun mereka tidak meyakininya. Contohnya misalnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang keadaan orang-orang musyrikin dahulu dalam surah Al-Ankabut ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza rakibu fil fulki da'awu Allah mukhlishina lahud-din. Falamma najjahum ilal barr idza hum yusyrikun." Apabila orang-orang musyrikin itu berlayar di tengah lautan, datang ombak yang besar, badai kencang menerpa mereka, mereka berada di atas bahaya. Di sana mereka mampu melakukan tauhid. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka mampu berdoa meminta keselamatan kepada Allah, mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah sendirinya. Coba lihat, dengan tauhid ini jamaah sekalian, ketika mereka mampu mengikhlaskan ibadahnya, mentauhidkan ibadahnya kepada Allah di tengah lautan itu, dalam kondisi sulit itu, apa yang terjadi? Kata Allah, "Falamma najjahum ilal barr." Tatkala Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka sampai ke daratan, idzahum yusyrikun. Ternyata mereka kembali kepada kesyirikan mereka. Lihat di sini ikhwan, tauhid bisa bermanfaat kepada mereka walaupun hanya sesaat mereka mampu menegakkan tauhid itu. Ketika dalam kondisi sulit, Allah selamatkan mereka ke daratan. Iya. Allah selamatkan mereka. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwasanya na'am, tauhid walaupun terhadap musuh-musuh Allah, kalau mereka mampu ya, mentauhidkan Allah sesaat, akan bermanfaat bagi mereka pengaruh daripada tauhid itu. Terlebih lagi terhadap wali-wali Allah, terhadap orang-orang yang bertauhid itu sendiri, yang istiqamah di atas tauhidnya. Naam. Perhatikan ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala misalnya menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dari perut ikan. Ya kan? Ketika beliau dilemparkan ke tengah lautan. Naam. Tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebab Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir 'alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Dan Dhinnun nama lain dari Nabi Yunus ya. Tatkala dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Dhinnun, kata Allah, menyangka bahwa kami tidak mampu. Mungkin dia menyangka bahwa kami tidak mampu atas dirinya. Maka tatkala Dhinnun ditenggelamkan ke lautan, dimakan oleh ikan besar, dimasukkan ke dalam perut ikan. Allah berfirman, "Fanada fil dhulumat." Dhinnun atau Nabi Yunus berdoa kepada Allah di tengah kegelapan. Kegelapan apa jemaah sekalian? Di sini gelap di atas kegelapan. Kegelapan yang berlapis-lapis. Disebutkan oleh para ulama, kegelapan ketika dia berada di dalam perut ikan. Kegelapan laut yang sangat dalam. Ditambah lagi kegelapan malam yang begitu gelap.
Makanya Allah sebutkan fanada fil dhulumat. Dia berdoa kepada Allah di tengah kegelapannya. Apa doanya? Coba lihat doanya Nabi Yunus. Allah ilaha illa anta. Ya Allah, tiada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Tauhid ya. Nabi Nuh, Nabi Zinnun, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam mampu mentauhidkan Allah ketika itu, berdoa kepada Allah dengan tauhid. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa kata Allah? Fastajabna lah wa najjaynahu minal gham. Maka kami pun menerima permintaan Zinnun dan kami selamatkan dia dari kesulitannya. Luar biasa manfaat daripada tauhid jamaah sekalian. Naam. Luar biasa manfaat daripada tauhid itu sendiri. Tayyib. Sampai-sampai naam, Fir'aun manusia yang sangat kafir ini sekalipun, di akhir hayatnya ketika dia mampu bertauhid, walaupun Allah sudah tidak kabulkan lagi taubatnya Fir'aun, tapi sedikit banyaknya ada pengaruh tauhid dia dapatkan. Masih ingat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun ya? Iya. Ketika itu ya Firaun langsung berkata apa? Amantu. Sebagaimana disebutkan dalam surah Yunus juga ya. Ketika Allah sudah tenggelamkan Firaun, Allah berfirman, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ya, kata Firaun, saat ini saya beriman. Coba lihat di akhir kehidupannya. Saya beriman terhadap Rabb, terhadap Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Bani Israel. Saya imani bahwa tiada sembahan yang berhak diibadahi selain yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Dan saya termasuk orang yang berserah diri. Fir'aun bertauhid di akhir kehidupannya. Hanya sayangnya dia bertauhid, bertaubat ketika dia berada di dalam sakratul maut, sehingga Allah tidak kabulkan. Tapi manfaat tauhidnya Fir'aun di akhir hayatnya masih ada. Apa itu? Allah sebutkan dalam ayat ini. Kata Allah, Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang kamu mau beriman wahai Fir'aun? Sementara dahulu kamu bermaksiat dan melakukan kerusakan. Kemudian Allah katakan, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari ini kami akan selamatkan badanmu. Kami selamatkan jasadmu wahai Fir'aun. Kami akan awetkan, naam, sehingga menjadi tanda-tanda kebesaran kami terhadap orang-orang yang datang sepeninggalmu nanti. Maka Allah selamatkan jasadnya Fir'aun. Iya kan? Naam. Dijadikan sebagai mumi. Dan Masya Allah ada sampai sekarang. Iya. Allah berjanji akan selamatkan jasadnya Fir'aun ketika dia mampu bertauhid di akhir hayatnya. Tapi tauhidnya tidak mampu lagi menyelamatkan dia di mana? Di negeri akhirat nanti. Kenapa? Karena dia bertaubat ketika dia telah berada di dalam sakratul maut. Di sini jamaah sekalian, nampak betul kehebatan daripada tauhid itu. Naam, pegang tauhid, perkuat tauhid. Jangan sepelekan perkara tauhid yang Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan kita kepadanya. Naam,
Kita siap untuk hidup dan mati di atas tauhid insyaallah taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ketika seorang berada di dalam kesulitan, di dalam bahaya, dalam gundah gulana, di dalam masalah dan konflik yang sangat banyak. Naam, untuk menghilangkan kesulitan itu, bagaimana doanya? Doanya yang diajarkan oleh Nabi ternyata di dalamnya terkandung tauhid yang luar biasa. Di dalam hadis Ibn Abbas, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doaul kurbat, doa ketika seorang itu tertimpa gundah gulana, kesulitan, kepayahan dan yang lain sebagainya. Apa doanya? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil azim. Nah, itu doanya. Ternyata doa untuk menghilangkan kesulitan ini intinya adalah apa? La ilaha illallah, kalimatut tauhid. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, sekali lagi mari kita syukuri tauhid yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ini. Nah, mari kita pelihara dan mari kita pertahankan dunia dan akhirat insyaallah taala, hidup dan mati di atas tauhidullah. Baik. Wallahu taala a'lam.